sabar dulu kan Berarti gitu. berarti nggak boleh cerai juga. Kalau di agama kami Kak, di Islam itu cerai itu boleh. No. Dia gini, kalau maaf Kak ya, cuman saya tidak menunjukkan data-data yang ada di Al-Quran. Kita bercerita secara pemikiran kepahaman saya saja. Artinya rangkum-rangkum. Kalau di Islam itu, yang boleh cerai itu apabila di antara suami istri itu melanggar syariat. Artinya sesuatu yang di luar daripada ajaran. Contoh kecil. Si suami ini arogan selalu. Memukulin terus, artinya menganiaya istri ini. Daripada istri ini mati di tangan dibaba suaminya, mending Kenapa dia pulang dipukulin? dulu ke rumah mertua. Kan dibilang tadi dunia Nggak ini banyak mungkin masalah. tiba-tiba Kadang suami sebagian itu kalah laki-laki slot. tuh mukulin perempuan kalau nggak ada sebabnya. Artinya kita Eh. cerita masalah dunia loh Kakak. Kita ini kan berlogika. Aku nggak minta data sama Kakak. Ngedatanya terus real di dalam Bible ayat sekian, Markus, Paulus apa, nggak mesti. Aku jawaban Kakak sama Pak Yoel ada penilaiannya di hatiku. Jadi jawaban pertanyaanku juga tentunya sama-sama kita mendapat rangkuman nantinya gitu. Yang disampaikan Lauser, kan ada juga kita setelah kita kejadian dalam satu hari tadi, pasti malam ini kita berpikir, tadi ya aku kerja ini, pasti ada gitu. Jadi ada renungan bagi diri kita. Kalau di Islam namanya ada pelajaran gitu, ada iktibar renungan gitu. Gitu deh Kak. Pokoknya setiap kesalahan jangan mengadili. Biarpun istrimu salah, nggak usah mengadili. Itu saja pesanku. Iya. Kak Mikana, izin Kakak aslinya biarlah berdoa minta di Tuhan. provinsi mana Kakak? Mohon maaf saudaraku, kita di sini bukan untuk bertanya hal itu ya. Oke, terima kasih Leuser, tetap semangat. Kak. Kenapa? Kamu mau datang ke rumah? Kak. Jangan dulu. Enggak Kak. Oh ya. Kan gini loh Kak, nanti misal istriku tanya, itu Kakak di room Kakak Mikana. Kak Mikana itu orang mana ya? Ditanyanya itu dia. Nggak tahu aku tak siapa, tiba-tiba aku masuk di TikTok. Kan nggak juga. Kak Mikana itu orang Kristen, dia orang di sana gitu aja. Jadi aku pun ini ya udah bilang aja nanti gini Pak. Silaturahim Pak. Ya, nanti bilang aja kalau kita sama istrimu, Mikana itu orang mana? Saya ini orang Israel rohani dari suku Yehuda, karena bapak saya itu suku Yehuda dari Yahudi, namanya Yeshua Hamasiah, dan saya terdampar di tanah Batak. Orang Israel nggak bisa bahasa Indonesia loh Kak. Izin Pak Noel, Bapak Yoel. Di provinsi mana? Saya tanya provinsinya. Oke, Lauser. Pak Yoel, provinsi semangat ya. Sudah naik, Udah semangat Lauser ya. Semangat ya Lauser. Kembali. Ya. Jangan mabuk-mabuk, nanti mabuk-mabuk. Ya, jangan pukul istrimu ya. Jangan ya. Ya. Sis, aku pamit ya. Aku turun dulu. Oh ya, makasih Bang Yoel. Ya. Oke, sis. Shalom ya. Bapak Yahweh memberkati. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Oke, selamat malam Jafar. Jangan ditunjukin rokoknya Jafar. Gimana Kak? Rokoknya jangan ditunjukin. Iya siap. Mau nanya ini Kak, masih belum paham. Kemarin. Selamat malam Kak. Ya, malam Baginda, buka kamera dan tunggu antrian ya untuk bertanya. Kan udah ya silakan. Udah di-download di kemarin Alkitab. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala. Bisa ditunjukkan nggak? Bisa ditunjukkan ke layar? Kurang itu jelas Alkitab apa yang kamu download itu? Dari Play Store. Iya, dari Play Store. Coba tunjukkan Alkitab yang mana kamu download saudaraku.
Kita sinyalnya Kak, aduh. Oh, alah. Iya. Salah ya? Salah download. Bukan. Yang warna apa? Warna apa dari Play Store kamu install? Warna putih. Bukan warna putih, Bang. Oh, Warna biru. Nih. Contohnya ini saya kasih contoh ya. Saya kasih apa? Tutor ya. Cara downloadnya. Yang warna hijau ini, Bang. Di Play ya. Store nih. Oh, hijau. Ya, nah kan di sini, Bang. Ketik Alkitab. Ini warna yang hijau ini, Bang. Ya Kak, udah ada Kak. Ya, warna hijau. Unduh. Ya, install dulu. Setelah diinstal, nanti buka. Di atasnya ini kan ada nih versi-versi lainnya. Nah, unduh yang versi ini, Bang. Indonesia Literal Translation 3. Indonesia. Ya, yang di sini nih. Di versi lainnya, lihat versi lainnya ya. Karena di sini banyak dari berbagai bahasa diterjemahkan. Oke, jadi kamu bertanya Yohanes 1 ayat 3 ya. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa yang mau ditanya, Jafar? Maksudnya aja gitu. Oh, maksudnya bahwa memang Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri sang pencipta segala sesuatu. Simpel gitu aja ya. Iya, betul. Ya, Oke, sudah paham ya? Ya. paham. Siapa? Udah itu aja Kak. Ya, nanti kalau dibaca lagi kitab suci, ada lagi yang kurang paham, nanti tanya aja lagi ya. Tapi nanti baca terjemahan Indonesian Literal Translation 3. Oke? Ya. Ya, terima Ya, kasih Jafar. Semangat selalu. Bapak Yahweh Yesus HaMashiach mengasihimu. Amin, amin, amin. Wah, mana bajunya, Bang? Gak pakai baju? Buka mikrofonnya, Bang. Mikrofonnya dibuka. Kak, menjelaskan Yohanes 5 pasal Ayat 30. 30. Pertanyaan klasik ya. Yohanes 5. Nah, coba Kakak jelaskan ya. Saya mau Baik. tahu. Sampai di mana sih ketuhanan Yesus itu? Mohon maaf, tolong panggil namanya dengan benar, Bang. Namanya di caption siapa, Bang? Nama apanya? Di sini namanya Yahweh Yeshua, Bang. Yesus itu nama Helenisasi, Bang ya. Tidak pernah para rasul mengubah nama Yahweh Yesus HaMashiach menjadi Kurios Yesus Kristus. Itu tidak ada buktinya. Jadi nama yang dinyatakan Itu sendiri kan- oleh Bapa itu adalah Yahweh, dan dialah yang datang ke dunia yang namanya Yeshua HaMashiach. Ya coba tuh ayat 5 Oh iya. pasal 30 itu. 5:30 itu. Yohanes 5. Baik. Yohanes 5 ayat 30, di sini Tuhan Yesus masih berfirman, "Aku tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi berdasarkan apa yang aku dengar, tetapi penghakimanku itu adil karena aku tidak mencari kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku." Nah, ini adalah penggenapan nubuatan di Mazmur 98 ayat 9. Di hadapan Yahweh, karena Dia datang untuk menghakimi bumi.
Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan ketulusan. Jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa, artinya dia tidak bisa merubah hukumnya sendiri. Karena dia akan datang ke dunia dengan menghakimi bumi. Nah, itu maksudnya. Karena Yeshua masih adalah Yahweh itu sendiri untuk menghakimi bumi. Nah, seperti itu saudaraku ya. Terima kasih. Adonai Yeshua masih memberkatimu. Mohon maaf saya turunkan dulu karena jaringannya putus-putus. Tapi sudah terjawab ya. Ada yang saat disalibkan terbalik. Karena kita memuliakan Tuhan Yesus, ketika waktu orang hanya karena kita mengikut Yesus, terus saya harus disalibkan, saya akan mau disalibkan. Yang penting beban pembuktiannya itu harus. Ya, jadi apapun itu, saya nggak ada masalah. Kalau Anda mau salibkan, salibkan. Tetapi apakah itu menjadi ketentuan dalam sebuah hukuman? Ya, silakan. Karena kita mengikut Yesus, kita harus disalibkan. Memang ada dalam ayat Alkitab, kau harus memikul salibmu. Begitu. Jadi kalau kau sebagai seorang Kristen tidak mau disalibkan, ya hanya mau kawin-kawin saja, ya udah, bagaimana? Ada lagi, Pak? Kita bahas ketuhanan saja, nggak usah jenggot. Tuhan atau Paulus. Ya. Mana yang mau nih? Bahwa Paulus mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 11 sudah dikatakan. Paulus mengajarkan tidak bersunat. Galatia 5 ayat 2. Galatia 5 ayat 2. Oke, ini bagus nih. Iya, makanya banyak oten yang tidak bersunat. Gini, Pak. Termasuk Robert. Iya, Kan gitu pasti. kasihan sekali Robert ini. Ganteng-ganteng nggak bersunat. Ya, kalau saya bersunat, tetapi bukan untuk yang namanya mengikuti Alkitab. Ya, nih ya, saya bukain dalilnya. Ini ya. Oten takut bersunat karena Paulus mengatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sehingga banyak oten tidak bersunat gara-gara perkataan Paulus ini. Pada takut. Betul. Jadi gini, Pak. Kalau Anda menyatakan di dalam sesungguhnya, ya ini Paulus katakan tentang kemerdekaan Kristen ya. Jadi kita itu tidak mengikuti hukum Taurat lagi karena itu bukan yang namanya harus mengikuti apa yang menjadi tradisi. Makanya Paulus dikatakan seperti ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi tidak ada hubungannya dengan sunat atau tidak. Sekali lagi, ini penegasan ya. Aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau Anda menyunatkan diri Anda melakukan semua yang ada dalam hukum Taurat. Contohnya seperti tidak makan babi, tidak makan lele, tidak yang namanya makan unta, makan kelinci. Semuanya dilakukan, Pak. Jadi kalau Anda mau yang namanya melakukan seluruh hukum Taurat, dan Anda juga harus setiap kali berkurban. Ya, berkurban itu ya Anda mengerti ya pada hari kapan saja, karena kurban penghapusan itu Ibrani 9 ayat 22 jelas harus dengan darah karena Anda belum ditebus. Ya, ini jelas di dalam Ibrani 9 ayat 22 Pak Dehe. Ini tentang pengampunan dosa. Ya, supaya saya jelaskan ya teman-teman semua ya. Dan hampir segala sesuatu disajikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau Anda mengikuti hukum Taurat, maka Anda harus selalu berkurban, Pak. Tetapi Yesus Kristus datang untuk kita semua, dia menjadikan dirinya sebagai yang namanya kita dapat bersatu dengan Allah. Makanya kita ada kurban lagi, tidak ada yang namanya kurban persembahan lagi. Dengan hal yang namanya seperti Pak Dehe bilang, dalam Efesus 15 ayat 2 itu jelas ya, bahwa dengan adanya Yesus, Ibrani Efesus 5 ayat 12 ya Pak Dehe kemarin ya, yang ya, tentang perkataan Paulus. Ya. Yang tentang bagaimana Yesus itu Paulus katakan membatalkan hukum Taurat dengan matinya Yesus, gimana Pak? Itu Efesus berapa Pak? Iya, Efesus lah. Efesus 2 nomor 15 tuh. Efesus 2 ayat nomor 15. Nah, gitu dong.
Ya, Jadi ini. artinya oten Nih, Pak, ini. sebentar. Hah? Anda Ini, sudah Pak. bernarasi 5 menit. Iya, ini saya jawab. diam saja. Iya, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan perintahnya untuk menciptakan keduanya menjadi satu sama dengan manusia baru di dalam dirinya, dan itu mengadakan damai sejahtera, dan ia memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan antara salib itu. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mati, kita tidak perlu lagi yang namanya melakukan hukum Taurat, ya. Kita justru menggenapinya dengan hukum kasih, Pak. Karena kalau Anda melakukan hukum Taurat, Anda juga harus terus yang namanya berkorban. Paham ya? Ada lagi, Pak? Iya, artinya orang-orang oten ini lebih percaya kepada Paulus daripada kepada Yesus. Iya. Sesuai dengan narasi abang, data-data abang tadi mengatakan bahwa lebih percaya kepada Paulus karena kata Yesus di Matius, dia katakan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu Anda membawakan Efesus pasal 2:15. Paulus mengatakan di sana dengan matinya sebagai manusia maka hukum Taurat itu batal. Artinya sia-sialah pengorbanan Yesus itu. Bukan. Salah, Anda Pak. lebih percaya kepada Paulus yang hanya orang biasa daripada kepada Yesus itu sendiri. Kalau saya lebih percaya perkataan Yesus. Karena Paulus itu hanyalah seorang manusia biasa. Oke, saya jawab ya. Ya, makanya oten-oten keliru. Keliru. Kenapa? Banyak oten tidak bersunat karena perkataan Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya jika dia seorang Kristus, pengikut Yesus, tidak berguna baginya lagi Kristus. Karena kata Paulus, jadi di ayat 3 sudah jelas di situ. Paulus itu jelas banyak oten di seluruh Indonesia, banyak yang tidak bersunat gara-gara si Paulus ini. Jadi Bukan, Pak. Anda baca ayat 3-nya. Oten lebih percaya perkataan Paulus daripada perkataan Yesus itu. Itu yang Anda baca dikatakan ayat oleh 3-nya. Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya tidak. Perintah yang mereka lakukan adalah perintah Paulus. Nih ayat 3-nya, Bapak baca ayat 3-nya, Pak Dehe. Pak Dehe baca ayat 3-nya. Jelas di sana bahwa kita sudah Baca ayat 3-nya. Yesus. Dehe. Baca ayat 3-nya. Membahas ayat ketiga, saya lagi membahas ayat kedua. Loh, ini jelas kau baca ngomong ayat kedua, Iya, tapi kau nggak bahas Anda ayat tadi ketiga. bicara, saya tidak potong-potong. Sekarang saya Loh, bicara. saya sudah jawab. Belum 5 menit. Ini giliran gue kawan ya. Loh, Benar. baca ayat bahwa ketiganya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya semua oten yang sudah disunat tidak berguna baginya Kristus. Itu kata Paulus. Oh iya. Nah, makanya banyak oten tidak bersunat. Dia seperti lele jumbo. Kenapa? Karena Paulus sudah marah. Lele juga. Iya. Kenapa? Karena oten takut sama Paulus, bukan takut kepada Yesus. Yesus mengatakan di Matius bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Saya baca ya Bang Bedia, saya 1 menit lagi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat
atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu Paulus datang untuk mengacaukan semua hukum Taurat. Begitu, Bet. Silakan bantah. Bantah Alkitabmu, Bet. Baik, ya saya jawab ya. Kasih waktu nih 5 menit nih. Saya cukup 2 menit aja. Cukup 2 menit saya, nggak panjang-panjang saya. Jadi kalau Mana Robertnya? Iya, ini saya dengar ya. Loh. Dengar ya. Nih, ada nggak? Halo? Belum. Saya emang nggak mau potong, Bang. Silakan. Ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Artinya kau harus mengikuti, kalau memang merasa bahwa harus bersunat, itu kan perjanjian antara Abraham dengan Allah. Segala sesuatu yang dilakukan itu Anda harus melakukan semua ketentuan dalam hukum Taurat. Jadi bukan berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu harus hukum Taurat. Kemudian Anda mengatakan bahwa di ayat ini lagi, ya, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan perintah, ya, perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan manusia keduanya satu dalam diri. Jadi matinya Yesus Kristus, ya, kita tidak lagi yang namanya mempersembahkan korban. Kita tidak lagi ada perbedaan antara tabir bait suci dengan yang namanya Allah gitu. Karena ketika waktu Tuhan Yesus mati, itu tabir bait suci itu udah terbelah menjadi 2. Makanya tidak ada lagi bait suci. Bangsa Israel itu sekarang hanya yang namanya pergi ke tembok ratapan terus hanya jingkrak, ngayun-ayun kepala di situ karena tidak ada lagi bait suci, Pak. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Paulus, ya, di dalam ayat ini. Dan Paulus pun mengatakan dalam Roma 3 ayat 31, dia juga tidak membatalkan hukum Taurat. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Ini Roma 3 ayat 331 ini adalah tulisan Paulus. Sejak kapan di sini bahwa Paulus itu membatalkan hukum Taurat? Jadi kalau Pak Dehe membaca segala sesuatu, itu harus yang namanya memahami dan mengerti. Jadi bukan ada yang Bapak sampaikan, Yesus memang datang bukan untuk yang namanya meniadakan hukum Taurat, tidak pernah. Tetapi dia menyampaikan segala sesuatu untuk yang namanya penggenapan. Apa yang tertulis dalam nubuatan perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru. Segala sesuatu yang terjadi yang disampaikan nubuatan oleh para nabi itu disampaikan di perjanjian baru. Makanya kalau dalam kematiannya Yesus membatalkan hukum Taurat karena tidak ada lagi bait suci, tabir bait suci itu sudah terbelah ketika Tuhan Yesus mati. Jadi teman-teman Kristen harus mengerti kenapa apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Jadi tidak ada lagi antara Allah dengan manusia itu ada ruang-ruang khusus, ruang-ruang ini tidak ada lagi. Ini yang maksud dikatakan oleh Paulus. Jadi kita tidak lagi kalau teman-teman membaca ini mendamaikan antara kita dengan Allah. Tubuh dan darahnya itu menjadi persembahan untuk kita, ya, supaya kita itu dapat bersatu dengan Allah. Dan hampir segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya dapat pengampunan. Begitu. Jadi kita itu diserahkan, ya, kita dimerdekakan oleh Allah karena melalui Yesus Kristus. Dan dia itu adil, Pak Dehe. Tujuan Yesus Kristus mati di kayu salib itu karena keadilan. Supaya kita ini ketika waktu sampai di surga atau kita mau ditanya tentang keadilan Allah, kita tahu bahwa Allah itu sudah datang menjadi manusia sama seperti kita, merasakan seperti kita, tetapi tidak tunduk dengan yang namanya dosa. Ya, jadi kalau dia mengadili kita, kita tidak bisa bantah bahwa Tuhan, kenapa kau mengadili saya sedangkan kau tidak pernah menjadi manusia? Ya, itu keadilannya. Jadi Tuhan kita itu bukan ngemis-ngemis minta disembah, Pak Dehe. Tuhan kita itu menyatakan kasihnya. Allah itu kasih. Dan kasihnya itu dibuktikan dengan yang namanya mati untuk kita semua. Itulah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang nyata.
yang menyatakan kasihnya, bukan Allah yang ngemis-ngemis, minta-minta disembah. Itu bukan Allah kami. Allah kami, prinsip Allah itu adalah Allah itu kasih, Allah itu adil, dan Allah itu kudus. Sedang seketika dia menjadi manusia pun, dia tetap yang namanya dalam kekudusannya. Dia tetap yang namanya keadilannya, dan dia tetap dengan yang namanya kasihnya. Beda dengan Allah-Allah lain yang ada di dunia ini. Ya, jadi itu teman-teman semua. Silakan Pak Dehe. Oke, sebelum ke Pak Dehe, saya mau kasih tahu juga sama teman-teman terus sama Pak Dehe, WiFi di tempat saya lagi gangguan. Makanya nih saya ke jalan gitu. Keluar rumah pakai data. Kemungkinan mungkin ya setelah tanggapan Pak Dehe atau kayak gimana, mungkin 10 atau 15 menit lagi bisa kita akhiri gitu ya. Karena takutnya putus gitu, Bet. Mungkin Baik, besok baik, bisa kembali silakan. naik gitu. Oke. Bebas sih Mana saya. Pak Dehe-nya? Iya, sorry, Dehe. bukan Pak Dehe masih Bukan, cari bukan, ayat tuh. bukan. Yuk, bantuin Yusuf. Pak Dehe masih cari ayat. nggak Lu fokus. bantuin. Apa aku di jalan nggak bisa ke studio? Soalnya gini teman-teman, kalau di studio itu nggak ada jaringan data, habis gitu sinyal. Makanya saya keluar rumah dulu pakai jaringan data untuk melanjutkan live streamingnya, terus ya buat mengakhiri live-nya gitu. Kalau Pak Dehe-nya nggak ada, mungkin bisa diakhiri aja dan disambung besok. Ya Oke. udahlah. Thank you ya buat Oke, Pak Yusuf oke. PI dan Dehe. Oke, silakan Langsung naik besok. kabur. Kau ku prioritas. Langsung kabur si Dehe-nya. Dehe langsung kabur. Aja. Aduh, kasihan Pak Dehe, sekali iya. ini. Pak Dehe, di tempat saya ini Sudah, Bang jaringan Ben. WiFi lagi gangguan. Bentar Pak Dehe. Di tempat saya lagi jaringan WiFi-nya lagi gangguan gitu. Saya ke pinggir jalan ini Pak Dehe pakai data. Kemungkinan mungkin setelah Pak Dehe ada tanggapan bisa kita akhiri live streamingnya gitu. Karena takutnya putus. Oh iya ya, saya tanggapin sedikit ya Pak Ustaz ya, Bang Robert. Artinya perkataan Yesus di pasal 19 mengatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya, dengan membatalkan hukum Taurat dan dengan mengatakan bahwa tidak berguna bagimu Kristus jika Anda disunat, akan masuk ke dalam kerajaan yang paling rendah, kata Yesus, sesuai dengan Matius 5 ayat 19 ini. Artinya semua pengikut Oten tadi, pengikut Paulus ini akan masuk ke dalam kerajaan yang terendah. Itulah tanggapan saya Pak Ustaz, karena saya juga nggak enak Pak Ustaz di pinggir jalan gara-gara kami diskusi dengan Robert, jadi harus ke jalan raya. Saya singkat saja Pak Ustaz. Iya. Kemungkinan besok bisa disambung ya Bet ya sama Pak Dehe. Oh bisa. Mohon Iya, maaf semangat. gitu ya. Saya jawab aja terakhir ya Pak Ustadz ya. Terkait dengan hal itu ya. Oke. Ini satu ayat aja supaya teman-teman Pak Dehe ini ngerti terkait dengan hal itu. Ya ini Ibrani, nggak apa-apa Pak. Kan ini masih belum mati live-nya. Kita santai aja. Sekali lagi Pak Ustadz itu masih yang namanya memberikan kesempatan. Ya karena ayat Alkitab itu harus dijawab Pak. Jadi ini ya Ibrani 9 ayat 7. Tetapi dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah ia mempersembahkan karena dirinya sendiri, karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi ini terjawab ya bahwa tidak ada lagi bangsa Yahudi atau umat-umat Yahudi yang melakukan yang namanya kemah untuk yang namanya memberi kurban-kurban persembahan.
Tetapi nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, apa yang terjadi itu sudah Tuhan Yesus batalkan. Jadi umat Yahudi itu tidak ada lagi persembahan-persembahan yang ada di dalam kemah bait suci Allah itu. Makanya tabir bait suci itu sudah terbelah, Pak Dehe. Makanya kalau seandainya Pak Dohe bilang bahwa ada yang membatalkan, tidak pernah, Paulus tidak pernah membatalkan. Ini Roma 3:31 sangat jelas. Ya. Jadi Pak Dehe bilang bahwa apa yang Paulus lakukan adalah membatalkan hukum Taurat. Ini Roma 3:31, mungkin Pak Dehe harus membaca dengan baik, dengan benar. Ya, Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Ini terakhir ya. Sekali lagi ini penegasan. Ya, nih. Oke. Demikianlah, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Tidak, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Saya kira Pak Dehe harus terus membaca Alkitab dan mengerti dan memahami ya. Jangan sampai Pak Dehe mempelintir-pelintir ayatnya. Terima kasih buat Pak Dehe dan Yusuf PI ya. Kiranya kita diskusi bisa yang namanya menambahkan ilmu. Jangan kita yang namanya hanya menyerang tetapi tidak ada hal-hal yang didapatkan. Demikian saya kira dapat saya sampaikan. Thank you, Ben. Baik. Thank you juga buat teman-teman semua yang ada di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Pak Dehe, kemungkinan bisa kita sambung besok ya, atau Pak Dehe mau sambung ke roomnya Pak Dehe dengan Robert juga boleh gitu. Ya, dia takut Karena ke saya di room pinggir saya, jalan Pak juga. Ustaz. Takut dia. Mana ada berani dia ke room saya. Oke, Oke, kalau Pak gitu Ustaz, saya klarifikasi ada yang sedikit, disampaikan Pak Dehe? Ya, Silakan. sesuai kata Paulus tadi yang mengatakan bahwa Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu adalah itu ucapan Paulus. Ya, bukan ucapan Yesus. Teman-teman yang ada di bawah juga, baik itu Muslim dan Kristen, itu adalah bukan ucapan Yesus, tetapi Paulus, bahwa dia mengatakan Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, itu yang saya jelaskan Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, kepada teman-teman semua yang sudah ikut menonton, bila ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga Pak Ustadz sehat selalu dan selalu dalam lindungan Sehat Allah selalu, Pak Subhanahu wa Dehe. Ta'ala. Amin ya. Buat teman-teman penonton, jangan lupa di follow Pak Dehe juga, dan didoakan Pak Dehe supaya bisa saya tobatkan beberapa orang oten-oten yang ngeyel ini. Oke Pak Ustadz, Oke, terima kasih. Pak Dehe, Selamat terima kasih malam. ya, selamat malam dan Malam, terima Pak kasih Ustadz. ya. Ya. Iya. Oke, teman-teman semuanya, karena di tempat saya wifi-nya putus gitu ya, saya pakai data di studio saya itu nggak masuk jaringan data ya teman-teman semuanya, mau nggak mau saya harus akhiri live streamingnya. Jadi ini saya di luar rumah.